Lah pertanyaannya kenapa diksi pendatang, kearab-araban, kearifan lokal itu kemudian muncul dalam konteks gerakan wakaf? Ya, disinilah yang gua bilang di awal di judul bahkan ya. Gerakan wakaf tunai, gerakan nasional wakaf uang ini jadinya beririsan dengan ribut-ribut yang berkaitan dengan Abu Janda. Oh, di mana hubungannya ya? Ini ada netizen-netizen tadi nih kan, ya. Karena apa? Karena kata-kata kunci tadi ya, Islam agama pendatang ya, apalagi tadi ke Arab-Araban, arogan dan macam-macam ya. Ini ada di tweetnya Abu Janda ya yang bikin heboh belakangan. Guys, kita ngobrol-ngobrol lagi di highlight edisi 1 Februari 2021. Mudah-mudahan lu sekarang udah istirahat ya. Setelah penat nih 1 harian beraktivitas. Gua temenin ya, kita ngobrol-ngobrol. Nah guys, kalau kita flashback ke minggu lalu itu ada 2 kata yang kayaknya itu trending banget ya. Satu adalah wakaf dan satu adalah Abu Janda. Ada nggak ya hubungan antara wakaf sama Abu Janda? Ada jokes yang beredar ya, akhirnya NU mewakafkan Abu Janda ke Bareskrim. Ya, tadi pagi beliau diperiksa oleh Bareskrim ya dalam kasus ujaran yang mengatakan bahwa Islam itu agama yang arogan, juga dalam kasus yang berkaitan dengan ujaran rasisme kepada Pigai ya. Kita belum tahu hasilnya kayak apa. Nah guys, wakaf ini adalah bagian dari ajaran Islam ya yang sangat unik. Karena di satu sisi jelas dia adalah ibadah. Kalau dalam istilah agama itu ada aspek hablum minallah ya, hubungan dengan Allah, dengan Tuhan yang Maha Kuasa. But on the other hand, ya wakaf ini sebagaimana juga zakat, infak ya, itu punya hubungan horizontal dengan sesama manusia atau dalam istilah agama adalah hablum minannas. Lebih jauh lagi, dalam keyakinan umat muslim, wakaf itu juga disebut sebagai bagian dari amal jariyah ya. Satu jenis amal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang memberikan wakaf atau biasa disebut wakif itu sudah wafat. Selama harta wakafnya itu masih utuh dan terus memberikan kebermanfaatan bagi orang banyak. Nah, kok wakaf ini jadi trending? Pasti lo masih inget ya. Juga gue udah pernah bikin podcast tentang ini. Karena Presiden Jokowi tanggal 25 Januari, tepat 1 minggu yang lalu, didampingi Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, kemudian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani itu meluncing gerakan nasional wakaf uang yang sekaligus juga peresmian brand ekonomi syariah. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan, saya resmikan Gerakan Nasional Wakaf Uang dan Brand Ekonomi Syariah pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kabar tersebut guys itu langsung disergap oleh publik. Sayangnya disergapnya dengan apa? Dengan respon-respon yang banyaknya tuh negatif. Ada yang sinis, ada yang nyinyir, ada yang menolak, ada yang resisten, dan macam-macam. Dan lo tahu ya kalau udah begini nih netizen yang maha benar itu kreatifnya luar biasa. Ya dampaknya apa? Di banyak banget grup pertemanan itu beredar bermacam-macam meme begitu ya. Ya gambar-gambar lah yang kacau ya. Ada foto Menteri Keuangan ya Sri Mulyani itu pakai baju batik dengan tulisan di bawahnya, kalau ada kesalahan saya mohon wakaf. Itu gue asli ketawa. Ada lagi ya meme yang satir lainnya nih digambarkan ya, tahu Haji Bolot kan? Ya, yang itu lagi dialog kalau nggak salah sama Bokir ya, kalau nggak salah ya. Nah ini Haji Bolot nih dengan bijaknya bilang gini, sudahlah dia kan udah minta maaf. Sudah sadar nggak bakalan nambah utang lagi. Ini kayaknya nyindir menteri yang suka berhutang. Dijawab oleh Bokir, dia minta wakaf bukan minta maaf. Gue tuh ngebayangin ya, itu kalau di videoin tuh kayaknya lucu ya, lucu banget. Gila. Nah, menurut gue ini meme yang cerdas dan juga faktual. Ya, menyindir pemerintah yang oleh masyarakat dipersepsikan doyan banget berhutang. Dan juga cerdasnya lagi nih, sosok yang digunakan ya adalah Bokir dan tadi Haji Bolot ya. Yang dua sosok ini kan nggak mewakili kaum elit di atas tapi mewakili masyarakat akar rumput.
Jadi seolah pengen mengirim message nih kepada pemerintah, bagaimanapun masyarakat sampai akar rumput itu udah cerdas gitu ya. Udah nggak bisa tuh dibodoh-bodohin lagi. Mereka paham kok bobroknya ya bagaimana pengelolaan keuangan di pemerintahan kita sekarang yang tadi selama ini ditopang terutama oleh hutang. Itu masyarakat udah paham. Nah sekarang dalam kondisi masyarakat udah paham kayak gitu ada gerakan nasional wakaf uang. Ya mau nggak mau ya akhirnya masyarakat nyeret-nyeretnya ke situ. Nah guys sinisme publik ini juga tampaknya terkait dengan langkah-langkah pemerintah Pak Jokowi ini yang oleh sebagian pihak setidaknya itu dinilai paradoks. Kenapa paradoks? Di satu sisi terkesan resisten ya, bahkan sangat antipati terhadap segala sesuatu yang berbau syariat yang dinilai kearab-araban. Ya, termasuk anti banget tuh sama terminologi khilafah, simbol-simbol kayak cadar, celana cingkrang dan lain-lain. Dan juga begitu keras ya terhadap ormas-ormas Islam yang berseberangan. Ya, kita masih ingat pembubaran HTI, kemudian terakhir ini adalah pembubaran FPI. Dan juga ya nggak segan-segan ya menyematkan predikat-predikat yang ngeri ya. Radikal, ekstremis, teroris gitu. Nah di satu sisi yang lain pemerintah yang sama ini mengendorse wakaf. Wakaf ini kan jelas-jelas adalah salah satu syariat Islam. Dan wakaf itu sendiri itu bahasa Arab. Bukan bahasa Jerman, bukan bahasa Sanskerta tapi bahasa Arab. Jadi tadi muncul akhirnya berbagai meme yang menyindir itu. Ya walaupun ya footnote gua heran ketika yang ke Arab-Araban ya yang mendadak syariat itu pemerintah. Ini kok para buzzer RP yang biasanya nyinyir nih kalau ada yang berbau Arab, yang berbau syariat ini pada diem semua nggak ada suara ya. Kayaknya dilarang bersuara oleh kakak pembina. Nah terkait dengan itu ada akun @ovan_ghazali ya itu dengan sinis bicara seolah bertanya. Ex-HTI rencananya dilarang ikut pilpres atau pilkada. Ini digodok di revisi undang-undang pemilu ya. Apakah ex-HTI dan ex-FPI boleh ikut wakaf? Tampaknya nih si Ovan nih pengen ngasih pesan kepada rejim ya mbok ya konsisten gitu. Jangan kalau bagian politik ya HTI dan FPI nggak boleh ikutan. Tapi kalau bagian wakaf gitu ya yang kayaknya ya di situ ada benefitnya boleh-boleh aja. Ada lagi nih, ini gue gak tahu siapa yang bikin ya. Ini meme-nya juga kacau ya. Ada gambar cowok gitu yang ngomong. NKRI bersyariah, no itu kadrun, radikal. Dana syariah, wow, slurp. Kayak orang nafsu gitu mukanya. Gue geli, bener ya asli ya. Kenapa ya netizen Indonesia tuh ada waktu ya buat gini-ginian ya. Lanjut ya, ada lagi nih meme yang bilang. Menjalankan syariat Islam itu tidak Pancasilais kecuali 1 dana haji untuk infrastruktur, 2 dana wakaf untuk infrastruktur, 3 dana infak untuk infrastruktur. Nah ini mirip ya dengan itu ada lagi meme bentuknya itu kotak infak. Kotak infak dengan tulisan ajaran Islam yang tidak radikal adalah haji, wakaf dan kotak infak. Memang guys Badan Pengelola Keuangan Haji ya BPKH itu sudah menegaskan, sudah membantah. Jadi nggak ada dana haji itu sepeser pun yang digunakan untuk infrastruktur. Itu sudah dibantah ya. Namun kita perlu paham guys ya bahwa trust itu tempatnya itu bukan di rasio, bukan pada rasionalitas. Tapi pada rasa dan perasaan, emotion and feeling. Jadi nggak berarti kalau ada data yang valid tuh orang jadi trust. Not that easy. Justru kalau sudah ada trust, ini biasanya justru lebih sering gitu ya. Kalau sudah ada trust maka data yang kita sodorkan itu akan dianggap valid. Atau kalau dibalik nih, kalau sudah tidak ada trust ya, lu mau datang dengan data selengkap dan setebal apapun ya orang nggak akan percaya. Dianggap nggak valid. Dengan kata lain, we see what we are supposed to see. Nah memang ya namanya publik itu cenderung melakukan generalisasi. Tapi ini nggak bisa dimarahin ya. Nggak bisa dilarang, nggak bisa disalahin. Namanya nature ya. Kalau bahasa agamanya itu sunatullah. Nah kerap nih sejumlah peristiwa di masa lalu yang bisa saja berhubungan, bisa enggak. Tapi dipersepsikan itu berhubungan, itu dijalin. Dan kemudian mengantarkan pada sebuah kesimpulan yang ujungnya adalah trust atau distrust. Nah sayangnya dalam konteks perwakafan ini kesimpulan ujungnya adalah masyarakat distrust terhadap pemerintah.
Nah, mungkin akan lain ceritanya guys ya. Kalau yang menyerukan wakaf uang itu, gerakan wakaf uang itu misalnya tokoh-tokoh ulama yang dipercaya publik. Ya gua ngebayangin katakan aja Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Agim, atau sekalian HRS gitu ya. Kalau mau contoh yang ekstrim itu mungkin lain ceritanya. Orang-orang yang di benak publik ya, di subconscious mind kita memang punya hubungan emosional dengan apa yang disebut wakaf. Gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk wakaf, ya nggak mendadak syariat lah, kira-kira begitu. Mungkin ada yang nanya ya, kan saat peluncuran tanggal 25 Januari kemarin ada wapres kita kan, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang beliau notabene adalah tokoh dari umat Islam, tokoh dari organisasi Islam. Beliau adalah dari PBNU dan beliau juga adalah sebelumnya ketua umum dari Majelis Ulama. Ya kalau sekarang kalau nggak salah jadi ketua Dewan Pertimbangan atau apa gitu ya, masih di organnya Majelis Ulama. Nah persoalannya lain lagi nih guys. Meaning atau makna dari kehadiran seorang tokoh itu sangat dipengaruhi oleh memori publik ya tentang satu event gitu. Persoalannya di sana, Kiai Haji Ma'ruf Amin selama ini sudah dipersepsikan tidak pernah hadir, nggak ada gitu loh, dan nggak berperan. Ya dalam banyak momen lah ya, misalnya yang terkait ya kasus tragedi kilometer 50, penangkapan HRS, pembubaran FPI ya, dan banyak peristiwa lain beliau sama sekali tidak berkomentar. Sehingga publik akhirnya membiasakan diri dengan kondisi itu. Nah tiba-tiba saja ya Yai Ma'ruf ngomong ketika peluncuran wakaf. Akhirnya apa? Menurut gua jadi agak kontraproduktif. Ya, kan sampai pernah ada ada meme ya. Bukan meme juga, ini dia posting di akun Instagramnya Manusia Merdeka. Ya, jadi ada meme betul ya. Gambar orang gitu pakai kaos ya. Jadi orang jangan terlalu pendiam nanti dikira wapres. Ini kan tajam banget ya. Tajam banget sih menurut gua, keterlaluan nih si Manusia Merdeka ini, mentang-mentang merdeka lu. Nah, jadi tadi gue bilang ya, kehadiran Yai Ma'ruf Amin di dalam peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang itu, kalau menurut gue ya, itu jadi kontraproduktif. Jadi kerasa atau orang sebagian setidaknya mempersepsikan bahwa Yai Ma'ruf ini tanda kutip dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi atas peluncuran gerakan tersebut. Nah, selain beberapa meme jenaka tadi, ada yang serius nih. Ya, yang kontennya tuh serius. Ini dikeluarkan atau dicuitkan oleh seorang jurnalis senior ya, akunnya @faridgaban. Ya mungkin lu pernah dengar ya nama dia ya. Nah, Farid Gaban mengatakan begini, Gerakan Nasional Wakaf Uang itu menghisap darah umat Islam dari bawah, dari desa-desa ke pusat-pusat kapital untuk membiayai oligarki. Dalam kurung politisi politisi dan pengusaha maksudnya ya, dengan stempel syariah. Tajam bener. Nah tweet dari Farid Gaban tersebut guys tampaknya cukup mewakili resistensi sebagian besar publik terhadap Gerakan Nasional Wakaf Uang. Ada kekhawatiran bahwa uang yang kemudian terkumpul itu akan mengalir ke kantong penguasa atau juga pemerintah ya, junta pemerintah di sini. Nah ada nih yang mengekspresikan kekhawatiran tadi yang senada itu tapi dalam bentuk komedi ya. Misalnya akun @syamilbasayev28. Itu dia menampilkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita itu berkerudung ya di mimbar begitu. Terus diimbuhi kata-kata, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, mari wakaf uang buat negara. Saya sudah capek-capek pakai jilbab, tolong jangan sia-siakan. Sekarang cari hutangan susah. Kacau. Gue ngebayangin ya, kalau aja nih pemerintah itu cukup peka, ya ini harapan ya. Seharusnya bisa menangkap betapa publik kita ini sudah cerdas. Ya coba aja ya di meme yang terakhir tadi itu. Mereka tuh mampu mengabstraksikan beberapa hal sekaligus secara jenaka tapi tajamnya luar biasa. Ya, mereka tuh mengaitkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang diluncurkan pemerintah dikaitkan nama jilbab nih sebagai simbol Islam yang tiba dipakai sama Sri Mulyani untuk menarik hati umat, ya. Kemudian dikaitkan lagi dengan fakta bahwa Sri Mulyani kita ketahui lagi jungkir balik cari utangan. Untuk menambal anggaran negara yang jebol. Ya berita kan beredar ya. Bahkan di Q1 2021 ini saja Ibu Sri Mulyani ini harus mencari hutangan targetnya 342 T. Dahsyat ya. Ini semua tersimpul di dalam meme yang tadi.
Nah, ternyata guys, Ibu Sri Mulyani nggak terima nih ya. Kalau Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dicanangkan pemerintah dituduh macam-macam. Termasuk bahwa uangnya akan mengalir ke negara, dipakai untuk infrastruktur segala macam. Nah, di akun Instagramnya ya Sri Mulyani Indrawati, jadi SM Indrawati, ya Ibu Sri Mulyani memposting sejumlah link berita ya. Bahwa wakaf uang tidak masuk ke kantong negara, ya bahwa duit wakaf nggak masuk ke kantong Sri Mulyani dan seterusnya dan seterusnya. Itu banyak banget ya. Lanjut lagi juga Sri Mulyani posting ya bahwa Ketua Badan Wakaf Indonesia mengatakan tidak sepeser pun uang wakaf masuk ke kas negara. Bahwa pemerintah tegaskan wakaf uang tak masuk kas negara, bukan untuk infrastruktur. Ya, jadi temanya sama ya. Intinya menegaskan wakaf itu nggak masuk ke negara, tidak dipakai untuk kepentingan negara. Nah, yang menarik, ini kayaknya Ibu Sri Mulyani memang sedang mendadak syariah. Ya, ini bukan cuman perkara beliau pakai kerudung ya, tapi juga menyertakan ayat-ayat Al-Qur'an dalam dalam postingan IG-nya tadi. Ya, lihat ya, ada ayat tentang apa? Tentang keharusan melakukan tabayun ya, tabayun ini cross check ya kalau ada kabar atau berita. Atau juga larangan berprasangka. Gue pas baca ini terharu sekaligus geli. Ini bukan sekedar mendadak syariah tapi mendadak ngaji. Ya. Ya gue sih agak kurang sependapat ya, karena sesuatu yang mendadak ya guys. Ya kalau Ustadz misalnya ngutip ayat tuh orang insya Allah gak berprasangka macam-macam. Tapi dalam konteks komunikasi publik ya, seorang Menteri Keuangan ya yang selama ini ya dipersepsikan ya mohon maaf ya neolib dan macam-macam ya. Udah tiba-tiba ngutip ayat ya, itu setelah tadi peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang yang disinisin oleh masyarakat. Ini persepsinya bisa macam-macam. Ya, makanya gue nggak tahu nih pemerintah ini pakai konsultan yang ngerti psikologi massa apa enggak gitu. Ya, ketika publik dalam situasi distrust yang sangat-sangat parah, yang dalam banget ya terhadap pemerintah, ini nggak bisa dipaksain dengan yang tadi ya berbagai data informasi rasional tadi. Kalau orang yang sedang distrust itu nggak guna ya kalau dihadapkan pada setumpuk argumentasi yang kayaknya rasional. Menurut gua bakal nggak mempan, akan mental malah. Bahkan jadi backfire ya. Akan muncul nanti tuduhan baru nih seolah-olah pemerintah ini lagi membela diri dan mencari pembenaran. Jadi intinya gue yang tegaskan ini nggak ada shortcut nih. Ya, nggak ada shortcut untuk membalikan sinisme dan distrust tadi. Kalau mau nih sumbernya yang harus diselesaikan. Salah satunya ya paradoks tadi nih, sikap pemerintah yang di satu sisi seolah-olah antipati pada syariat dan memojokkan umat itu harus dihilangkan. Selama gesturnya masih ketangkep ke sana, gua khawatir distrust ini akan terus berjalan. Nah, menurut gua ini pemerintah ini harus cukup hati-hati menanggapi reaksi-reaksi publik. Ya kenapa tadi? Publik itu punya imajinasinya sendiri yang kadang-kadang menghubungkan segala sesuatu yang mungkin menurut sebagian orang atau menurut pemerintah nggak berhubungan. Tapi di alam bawah sadar kolektif publik bisa jadi berhubungan. Ini misalnya ya, ada akun @yohana_alin. Nah ini akun yang kayaknya nih nama samaran ya, karena akun ini cukup keras ya, seringkali melontarkan kritik-kritik tajam pada pemerintah. Dalam konteks ini cuitannya begini, jangan pakai kata wakaf, itu kearab-araban, pakai kata yang mencerminkan kearifan lokal, saweran misalnya, kan tajam ya. Nah statement yang senada ada lagi nih, lebih tajam tapi, ini dari @anton_tobrani. Islam itu agama pendatang, ngapain minta wakaf sama pendatang? Carilah uang sesuai kearifan lokal, minta tolong tuyul kek, nyajen kek, ngepet kek, gila ya. Nah pertanyaannya kenapa diksi pendatang, kearab-araban, kearifan lokal itu kemudian muncul dalam konteks gerakan wakaf. Ya, disinilah yang gua bilang di awal di judul bahkan ya. Gerakan wakaf tunai, gerakan nasional wakaf uang ini jadinya beririsan dengan ribut-ribut yang berkaitan dengan Abu Janda. Loh di mana hubungannya ya? Ini ada netizen-netizen tadi nih kan. Ya. Karena apa? Karena kata-kata kunci tadi ya, Islam agama pendatang ya, apalagi tadi kearab-araban, arogan dan macam-macam ya. Ini ada di tweetnya Abu Janda ya yang bikin heboh belakangan. Ini ada di @permadiaktivis1. Dia mentweet begini. Islam memang agama pendatang dari Arab. Agama asli Indonesia itu Sunda Wiwitan, Kaharingan dan lain-lain dan memang arogan.
mengharamkan tradisi asli, ritual orang dibubarkan, pakai kebaya murtad, wayang kulit diharamkan. Kalau tidak mau disebut arogan, jangan injak-injak kearifan lokal. Aduh, Abu Janda nih dahsyat. Lalu tweet tadi bersamaan dengan ya tweet Abu Janda yang lain yang berkaitan dengan dugaan ujaran rasisme kepada Pigai ya. Itu kemudian dipolisikan ke Bareskrim. Ya, tadi pagi ya dipanggil Abu Janda untuk diperiksa. Nah, kita belum tahu hasilnya kayak apa. Nah, ini yang mengadukan nih KNPI. Ya menarik guys, ini seolah-olah aduan KNPI tadi itu kayak tongkat dirigen. Yang kalau diangkat nih sama dirigen atau konduktor ini, orkestra itu main gitu loh ya. Ini sambung menyambung, saut penyaut dan semua nih iramanya, partiturnya sama. Ya kita lihat misalnya ini di kubu Nahdlatul Ulama nih dari mulai Pak Sekjen ya, Kiai Haji Helmi Faisal Zaini, Kepala Satuan Koordinasi Nasional Satkornas Banser ya, Bang Hasan Basri, ada lagi Khatib Syuriah PBNU ya, Kiai Haji Zulfa Mustafa, ini senada semua ya, menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Abu Janda itu tidak benar. Bahasa gampang gue mah nggak NU lah kira-kira begitu ya. Suara dari NU yang lebih keras lagi itu datang dari Kiai Haji As'ad Said Ali. Ini mantan ketua umum PBNU yang juga pernah menjadi wakil kepala BIN. Ini singkatnya nih kesimpulan beliau, Abu Janda ini penyusup yang dimasukkan ke dalam Banser atau NU dan sejauh ini provokasi yang dilakukan Abu Janda sudah dirasakan merusak. Keras ya statementnya. Kalau gue sih mikirnya simpel. Kalau betul Abu Janda itu disusupkan untuk mengacak-ngacak, memecah belah, membentur-benturkan NU baik internal maupun NU dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, pertanyaannya yang menyusupkan ini siapa? Dan untuk kepentingan apa? Nah, tapi itu ntar cerita yang lain ya, kita bahas di kesempatan lain. Nah, yang jelas guys, entitas-entitas di luar NU pun juga bereaksi keras ya. Misalnya Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah ya, ketuanya Mas Sunanto misalnya juga meminta polisi segera menangkap Abu Janda. Nah yang paling dahsyat nih, 8 dari 9 parpol di parlemen itu kompak ya, kompak ya, minta agar Abu Janda segera diproses secara hukum oleh kepolisian. Bahkan Nasdem minta agar Abu Janda itu segera ditangkap oleh polisi. Nah ini ya lu lihat ada netizen yang menyempatkan diri meringkas tuh sikap dari 8 parpol tadi. Nah cuma kan yang jadi pertanyaan kenapa ada satu parpol parlemen yang paling gede nih ya PDIP itu gak bersuara sama sekali. Kalau parpol di luar parlemen ada 2 nih yang biasanya vokal yaitu PSI dan juga PKPI juga mingkem nih dalam kasus ini ya. Ya lu boleh tulis di kolom komentar ya kira-kira menurut lu kenapa partai-partai tadi diam ya. Nah guys, pemrosesan Abu Janda di Bareskrim hari ini ya ini bisa kita pandang sebagai peluang bagi Polri. Dan kita nggak bisa lupakan Polri itu bagian dari pemerintah ya. Ini peluang bagi Polri dan pemerintah untuk membuktikan bahwa benar-benar ada perubahan dalam 2 hal setidaknya. Yang pertama adalah penegakan hukum yang berkeadilan dan yang kedua adalah sikap terhadap umat Islam. Jadi ini pintu masuk untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa betul telah terjadi perubahan. Nah, kalau hal tersebut bisa berjalan, ya publik nih, masyarakat, ya termasuk umat Muslim bisa melihat bahwa ada perubahan dalam 2 hal tadi. Menurut gue ini jauh lebih meaningful untuk pelan-pelan ya memperbaiki kembali trust masyarakat, trust publik kepada pemerintah. Ketimbang segala bentuk langkah random yang serba mendadak tadi ya. Mendadak syariah, mendadak jilbab, mendadak ayat Quran, mendadak ngaji, mendadak ini, mendadak itu. Karena again hal-hal yang mendadak itu biasanya akan mendatangkan prasangka-prasangka lain yang akan jauh lebih negatif hasilnya. Oke guys, semoga aja nih kita doain. Wind of Change ya. Sebagaimana lagunya Scorpion, itu benar-benar sedang berembus sehingga kita bisa berharap di hari-hari yang akan datang kedamaian, harmoni dan persatuan akan kembali kita nikmati. Amin. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.